Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana mengatur jasa kirim gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada di menu pesanan ya, ini pesanan. Nah, teman-teman pilih, nah di sini ya ada menu pesanan, kemudian teman-teman pilih pengaturan pengiriman. Oke, kita coba klik. Pengaturan pengiriman ini nanti akan muncul beberapa fitur yang akan menampilkan pengiriman seperti ini ya. Nah, teman-teman, nah pengaturan alamat gini ya. Nah, kenapa ini pengaturan alamat? Misal nih ya, misal gini banyak lah ya. Ini teman-teman bisa diatur gitu ya. Bagaimana alamat ini bisa di contohnya gini ya. Nah ini teman-teman, contohnya namanya siapa? Andri gitu ya. Ataupun nomor teleponnya berapa gitu ya. Contohnya 008 berapa gitu ya. Teman-teman isi boleh alamatnya. Ini alamat misal gini ya, contohnya kecamatan mana, dari provinsi dulu ya. Contohnya teman-teman di Jawa Tengah nih, terus kemudian pilih kabupatennya mana, Boyolali, kecamatannya apa, contohnya Simo. Oke, sudah. Nah, ini rincian alamatnya di mana gitu ya. Rincian alamatnya misal ya, jalan apa, jalan contohnya Jalan Sudirman ya, nomor 30. Nah, alamat RT RW-nya berapa? RT 02, RW 03 gitu ya. Nah, dusunnya apa? Contohnya dusun bambu gitu ya. Terus kemudian desanya di mana? Contohnya desa apa? Desa Raja Wali contohnya. Nah, gini. Nah, teman-teman di sini bisa pilih apakah itu alamat teman-teman langsung. Kalau alamat pribadi, contohnya pengiriman dari rumah teman-teman, itu bisa dijadikan alamat sebagai pribadi, kemudian alamat sebagai toko, nah alamat sebagai pengembalian. Tetapi jika teman-teman dropshipper atau teman-teman eh, teman-teman apa sebagai reseller gitu ya, ini tidak boleh dijadikan alamat pribadi. Jadi di sini ditulisnya itu adalah namanya itu nama, kalau bisa nama supplier. Nah, kemudian nomornya nomor teman-teman gitu, jangan nomor supplier ataupun nomor pengambilan barang, misal nama produksinya apa jangan, tapi ini nomor teman-teman. Nah, ini alamat pabrik teman-teman atau alamat alamat pengiriman barang. Misal kalau teman-teman dropshipper, teman-teman di daerah Boyolali gitu ya, sedangkan pengiriman dari daerah Semarang, maka alamatnya ini adalah alamat Semarang ya. Tapi kecuali teman-teman ngirimnya dari rumah teman-teman, ini juga dijadikan alamat pribadi, dan ini juga alamat toko teman-teman. Setelah ini maka klik simpan saja ya. Nanti maka akan terjadi seperti ini. Nah, ya. Contohnya ini ya, alamat utama ya, alamat toko, dan alamat pengembalian. Ini yang akan menjadi alamat utama teman-teman gitu ya. Jadi pengiriman nanti akan pick up dari alamat sini gitu ya. Kemudian nanti jika ada yang retur, ini juga akan ke alamat ini ya. Itu perlu diperhatikan ya teman-teman. Kemudian ini ada pengaturan jasa kirim. Nah, jasa kirim ini bagusnya gitu ya, teman-teman atur sesuai dengan lokasi teman-teman, di sana ada jasa kirim apa gitu. Misal kalau ada SPX standar, teman-teman checklist, kemudian antar aja ada nggak nih dekat teman-teman. Kalau nggak ada, baiknya jangan gitu ya. Nah, si cepat, Ninja Express, kemudian GNT, ada nggak di daerah teman-teman? Nah, ini kalau tidak ada ya terpaksa dimatikan, tapi kalau ada bagusnya dinyalakan gitu ya, JNT. Nah, kalau saya sarankan ID Express karena di saya tidak ada, pos juga jarang digunakan, maka saya nonaktifkan. Nah, yang paling diperhatikan adalah sistem COD-nya. COD-nya harus selalu aktif ya, agar meningkatkan penjualan. Nah, di sini ya. Ini teman-teman silahkan pilih saja gitu ya. Instan itu
seperti Gojek gitu ya, Grab gitu ya. Ya, ini kalau SPX instan itu diantar langsung. Jadi contohnya si konsumen pengen beli hari ini juga diantar oleh Gojek gitu ya, ataupun driver Shopee gitu, itu bisa. Kalau barangnya selalu ready dan alamatnya juga ada di teman-teman. Kemudian nah ini juga teman-teman silahkan pilih, ini ambil di tempat boleh enggak. Nah ini boleh teman-teman pilih apakah bisa atau tidak, itu fleksibel tergantung toko teman-teman ya. Ini di jasa kirimnya, jadi teman-teman di sini bisa mengatur jasa kirim mana saja yang akan digunakan teman-teman. Nah ini mah nah ini terus kemudian dokumen pengiriman, ini teman-teman checklist mode thermal ya, agar nanti resinya itu tidak sebesar kertas HPS, tapi akan sesuai dengan kertas resi. Nah ini wajib untuk di klik ya supaya sampai hijau. Ini ada asuransi pengiriman, apakah boleh diisi atau tidak. Nah ini saya belum mengisi karena memang tidak terlalu penting untuk saat ini gitu ya. Nah program hemat biaya kirim ini juga belum saya berlakukan gitu ya, karena saat ini saya juga belum perlu gitu ya. Nah itu teman-teman ya perihal tentang pengaturan, dari mulai pengaturan alamat ya teman-teman di sini tentukan, kemudian jasa kirim, nah kemudian nanti dokumen pengiriman ini bagusnya dihijaukan gitu ya. Nah ini untuk yang 2 sama yang ini saya juga belum menggunakan. Seperti itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Next kita belajar apa lagi?